ternyata wajah ibu kita itu wajah tercantik di dunia. Kalau kembali kepada ucapan Libanon tadi, barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta sebagai sesuatu yang indah. Bagi orang yang hatinya indah, menghargai jasa-jasa ibu kepada kita yang memberi makan kita, ya, ibulah perempuan tercantik di dunia. Ya, Bayangkan kawan-kawan bercerita, kita akan mendengarkan Abah Zawawi membaca puisi ibu. Jadi, ayo kita bayangkan wajah ibu kita masing-masing. ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air, air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Oke, selamat malam kawan-kawan bercerita. Senang sekali saya Sarah Monica kembali di acara bercerita, berbagi cerita di balik berita. Dan untuk malam ini kita akan bermalam puisi karena narasumber kita adalah Bapak Kiai Haji Zawawi Imron. Beliau merupakan seorang penyair dan budayawan yang sudah malang melintang di berbagai acara sastra mancanegara dan bahkan karyanya pun sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Dan untuk kali ini kita akan berbicara dengan tema peran puisi bagi peradaban kemanusiaan. Kawan-kawan sekalian, berbicara mengenai puisi sebagaimana seni lainnya merupakan sebuah ungkapan kegelisahan batin. Dan mengapa batin? Karena kalau menulis puisi tapi hanya sampai pada pikiran, itu tidak akan pernah menyentuh jiwa-jiwa para pembacanya. Jadi di titik inilah puisi bernilai universal karena sebagai medium yang menjembatani perasaan penyair dan juga pembaca puisinya. Untuk menjadi universal tentunya esensi dari puisi itu harus mampu mengekspresikan kesejatian dan kebenaran hakiki. Tanpa itu puisi akan kehilangan spiritnya dalam peradaban kemanusiaan. Kali gitu untuk berbicara lebih dalam dan tentunya menyenangkan mengenai topik kali ini, kita akan langsung saja panggil Abah Zawawi Imron ke dalam live forum kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah? Sehat? Alhamdulillah. Kalau tadi di rumah ketika siap itu masih sehat. Ya, sekarang cari tempat untuk bisa melayani wawancaramu itu 25 km dari Sumeneb dan dinikmati beberapa tempat yang dikunjungi ternyata ya lampunya padam. Ini Iya. untung ada kantor Radar radar Madura. Madura ya yang masih siap sedia Masih. untuk ditempati. Iya. Oke, berarti harus PLN-nya harus ditelepon nih. Masa sih Kiai Haji Zawawi Imron mau interview, mau talk show, Dan terus listriknya padam di Sumeneb? mereka sudah mengumumkan sejak Wah. awal selama beberapa malam ini ada perbaikan Oh PLN gitu. Tapi sehingga alhamdulillah ya malam ini terselamatkan akhirnya ya Bah. ya Dan karena kita ada akhirnya radar bisa live. Madura itu karena radar Madura. Terima kasih untuk Radar Madura karena mendukung acara talk show bercerita dari beritabaru.co. Abah, sekarang kita ngomongin ya, Abah. Ini temanya tentang peran puisi bagi peradaban kemanusiaan. Dan Abah kan selaku penyair juga budayawan Indonesia ini, gimana menurut Abah posisi puisi di masa kini? Ya sebenarnya puisi ini kan selalu ada di mana-mana. Selagi orang masih bisa berbicara, selagi kata-kata, susunan kalimat itu diperlukan sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, ya tentu saja ya yang namanya puisi ya tetap. Wong orang saja bikin nama orang memberi nama anak itu diupayakan untuk puitis walaupun tidak bermaksud untuk bikin puisi. Namamu saja Sarah Monica itu kan memang disusun Udah puitis. untuk indah, untuk puitis gitu. Jadi selagi orang masih membutuhkan kalimat-kalimat yang indah, yang menginspirasi, yang menghargai kehidupan, yang bisa mengajak orang kepada kebaikan,
mengajak orang berpikir positif, ya tentu saja ya sastra dibutuhkan ya, dari sejak dahulu itu. Pada zaman dahulu sastra saja masih diperlukan, apalagi di zaman modern sudah yang katanya maju seperti ini ya, tapi kerusakan masih ada di mana-mana kan, perkelahian masih ada, Vietnam masih ada. Saya kira yang namanya sastra masih diperlukan atau dibutuhkan. Nama-nama yang indah itu masih dibutuhkan, diperlukan. Kan tak mungkin orang memberi nama anaknya itu teletong, kan tidak kan? Pasti pakai nama bunga, pakai nama Dan itu sendiri cempaka. udah puisi ya, Bah ya. Nama-nama yang indah itu udah Ya, puisi itu sendiri ya. sudah puisi. Ya, tapi karena sudah berserakan di mana-mana nama-nama, tidak merasa bahwa itu sebenarnya puisi. Tapi bahwa itu puisi, kadang-kadang orang kan yang tidak bisa memberi nama kan konsultasi kepada orang-orang yang ya punya kemampuan untuk menemukan kata-kata yang baik. Yang disebut kata-kata di sini yang kemudian menjadi nama itu kan dicari. Ya tak mungkin orang memberi nama anaknya Bilam Gulita ya. Masih diusahakan tentang cahaya apa ya? Ya itu cahaya cahaya purnomo, cahaya purnama itu kan kritis sebenarnya. Jadi tentunya puisi di masa kini justru masih dan bahkan sangat dibutuhkan ya, Bah, peranannya. Ya paling tidak ya perlu kampanye supaya orang memang bisa menemukan inspirasi pada puisi. Karena puisi-puisi yang bagus pasti ada pemihakan kepada kemanusiaan, pemihakan kepada kebenaran, pemihakan kepada masa depan, pemihakan kepada kemajuan, pemihakan kepada peradaban. Puisi-puisi yang bagus harus seperti itu ya, Bah. Harus berpihak kepada Ya, kemanusiaan dan peradaban. ya, kan puisi ini katanya suara yang terdalam dari manusia, suara yang paling subtil, suara yang paling substansial bagi manusia. Kalau sekedar untuk merusak kan orang tidak perlu pakai sastra, misu-misu saja, bertengkar saja. Nah, justru sastra itu adalah kata-kata yang dipilih, direnungkan dulu oleh penyairnya, oleh pengarangnya, direnungkan bagaimana supaya dia bisa menyumbangkan sesuatu yang positif bagi kemanusiaan dan tentunya juga bagi peradaban. Oke, berarti kan emang secara substansi puisi harus punya kedalaman seperti itu ya, Bah. Tidak semata-mata merumitisasi kata-kata untuk seakan-akan indah, Ya, tapi tentunya harus punya esensi yang kemanusiaan. Gimana, Bah? ketika kamu bicara rutinisasi itu kan yang itu bertolak belakang dengan daya kreatif. Sementara kreativitas tentu saja mencari susunan kata-kata baru, bentuk-bentuk baru dalam puisi, keindahan-keindahan yang baru yang tidak pernah ada sebelum ini. Jadi kreativitas seperti ini ya menjadi lambang tentang kemajuan daya pikir sekaligus daya rasa manusia. Nah, kalau bicara soal daya rasa sendiri nih, Abah kan sudah terbukti ya konsistensi berkaryanya ya, itu udah sampai sekarang pun masih aktif berkarya. Nah, kalau Abah sendiri gimana sih memaknai sebuah proses kreatif dengan daya Ya, rasa itu? kreatif itu pernyataan bahwa kita ini ada, kita ini hidup. Jadi hidup itu harus memberikan pernyataan. Pernyataan-pernyataan itu antara lain yaitu yang berupa karya-karya. Jadi seorang petani saja ya yang tekun, dia selalu berusaha untuk meningkatkan penghasilan jagungnya, kacangnya, atau padinya dengan aneka macam cara, dengan uh, memupuk, dengan mencoba membuat pupuk-pupuk baru. Itu kan kreativitas dan hasilnya nanti tidak untuk dia makan sendiri, hasilnya juga untuk dimakan oleh
para tetangga, bahkan uh, ketika itu dalam bentuk kebersamaan para petani sama-sama menanam di musim hujan dan memanen di musim panen, kan dia sebenarnya berbuat sesuatu untuk memakmurkan bangsanya, memakmurkan negara. Ya, penyair juga yang kerja di bidang pertanian untuk memberikan sumbangan pikiran-pikiran dan apa olahan-olahan kata yang kreatif, tak sekedar produktif. Dia ingin menyumbangkan sesuatu nilai, ya, sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Mungkin tidak bisa dinilai secara fisik, tetapi secara rohani toh masih ada orang yang membutuhkan itu. Ya, sama dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Sebagian nyanyian itu liriknya kan juga puisi. Kalau dari Abah sendiri gimana tuh, Bah? Semangat Abah untuk berkarya, untuk terus melakukan proses kreatif dalam berpuisi, apa nih, Bah, selama ini? Yang menjadi, apa ya, spiritnya itu? Ya, antara lain jangan sampai sia-sia bundaku, ibuku melahirkan aku, hadir ke dunia, tidak bisa berbuat apa-apa itu. Jadi, biar ibu kasihanlah, Ya, ibu itu mengandung aku 9 bulan, memberi makan sampai aku umur 17 tahun. Itu 17 tahun, berapa ton beras yang diberikan oleh ibu dan ayah kepadaku. Setelah dewasa ternyata nggak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara, tidak bisa memberikan pikiran apa-apa, kan sia-sia ibu membesarkan saya. Daripada saya kemudian menjadi berusaha ya, selain tidak kreatif malah melakukan tindakan-tindakan yang uh, destruktif yang berbahaya untuk orang banyak, kan lebih bagus aku tidak lahir ke dunia, kan lebih bagus ikut kemauannya bapak gitu. iya, iya, iya. Tapi berarti makna berpuisi atau berproses kreatifnya itu untuk menjadikan hidup bermakna ya, Bah ya? Agar tidak menjadi sebuah Ya, kesia-siaan dilahirkan oleh ibu ke dunia. yang bermana. Burung-burung berkicau saja juga untuk menyenangkan orang-orang yang mendengarkan suaranya kok. Apalagi Iya, iya. kita manusia. Ya. Oke, keren banget. Dan kalau dari awal mula Abah berkarya, itu siapa sih, Bah? Siapa aja yang menjadi apa ya, semacam inspirasi para penyair Indonesia maupun mancanegara yang menginspirasi Abah untuk berpuisi ini, Bah? Dan juga Ya, membentuk gaya perpuisiannya Abah orang sendiri. orang sudah tahu bahwa sekolahku itu hanya SR, sekolah rakyat, sama dengan SD 6 tahun. Dan tidak sekolah. Dan kemudian merantau ke Banyuwangi. Yang di Banyuwangi itu menjadi penjaga hutan. Kemudian ke kota menjadi tukang pembungkus sabun di pabrik sabun milik Cina itu. Kemudian pulang ke Madura, ya. Pulang ke Madura, kemudian mondok. Ya. Di pondok itu ada kegiatan membuat puisi-puisi syair bahasa Madura. Biasanya puisi-puisi keagamaan. Aku mencoba bikin juga, tapi katanya Ustadz, puisiku itu jelek ya. Bayangkan waktu itu umurku masih 16 17, jadi jelek lah puisi bahasa Maduraku. Habis itu aku ya frustrasi ya, tidak menulis puisi bahasa Madura lagi, dan aku kemudian mencoba menulis menulis puisi pakai bahasa Indonesia, dan tidak ada ustadz yang berani menyalahkan karena pondok itu kan sebagian ustadz nggak bisa bahasa Indonesia saat itu tuh tahun Oh, 58 akhirnya nggak bisa 59. dikritik ya, Bah? Ya, jadi tidak bisa dikritik dan bebas aku menulis apa saja. Nah, Dan kemudian itu, terus menulis. Akhirnya ya menulis itu ya menjadi ekspresi batin, yang menjadi kebiasaan, dan walaupun tidak ada maksud untuk diterbitkan untuk apa, belum ke sana. Bagaimana seorang anak desa yang 25 kilometer dari kota untuk pergi ke kota jalan kaki 7 kilometer, kemudian baru naik dokar itu untuk bisa punya cita-cita ya. Ya, jadi aku nulis puisi itu sambil ngawur saja apa yang menjadi isi hatiku.
Itu karena mungkin pernyataan itu kejujuran nurani dan ada ya, getar keindahan, ya. Karena aku itu kan suka sekali kepada keindahan sampai sekarang itu lihat perempuan cantik macam kamu ya indah kamu walaupun tidak harus memetiknya. Setiap bunga yang kulihat indah kan tidak harus aku petik dan itulah filosofi. Iya, iya, iya. Dan siapa aja bah berarti penyair-penyair yang menginspirasi Abah di masa-masa awal berproses kreatif? Nggak ada. Orang desa bisa ya. Otodidak berarti ya. Baru kemudian setelah nulis puisi beberapa puluh itu baru bertemu dengan majalah. Ternyata ada Rendra, katanya ada Khairil Anwar. Ya, tapi Abah menulis puisi kan baru setelah banyak puisi itu. Kata teman-teman, oh, puisimu itu bagus. Dimuatlah di koran atau dimuat di majalah. Gimana caranya? Tulisanku jelek. Nah, kami ketikkan. Kemudian ada teman yang ketikkan, kemudian dikirim. Kok dimuat? Yang namanya telinga apa itu jadi mekar sekali karena senang sekali. Pertama kali diterbitkan di mana bah puisinya? Dipublikasi di mana? Di Mingguan Birawa, jadi ada koran di Surabaya itu. Terbitan Surabaya ya? Terbitan Surabaya dan redakturnya itu Pak Sulipan Sadi Hutomo yang kemudian menjadi dekan Fakultas Sastra di Surabaya sekarang UNESA itu. Jadi aku sendiri tidak tahu bahwa puisiku ini bagus atau tidak. Ya merasa agak bagus itu setelah terbit kawan hati berbunga-bunga senang sekali. Kemudian ingin menulis lagi ya. Bahwa puisi yang bagus itu puisi yang bagus itu yang tidak nyontek puisi orang lain. Yang tidak meniru gayanya orang lain ya. Maka muncullah puisiku Bulan Tertusuk Lalang yang kemudian dibikin film oleh Gari Nugroho dan dapat penghargaan. Oh iya, Bulan Tertusuk Ilalang. Ya itu, aku baru tahu puisiku bagus setelah difilmkan gitu kan. Ya sudah berjalan menggelinding ya. Aku ini kan manusia Rolling Stones yang menggelinding sak maunya gitu. Tapi tiba-tiba ya menulis puisi sambil ngawur dan kemudian kata orang bagus ya sudah ya jadi aku tak puisiku itu bagus bukan kataku tapi kata orang kan gitu ya sudah ya. Ikut orang saja lah daripada aku mengatakan puisiku tetap jelek kan lebih bagus ikut orang banyak gitu. Ini ngomong-ngomong Abah udah disediain minum belum nih sama Pak Maniro? Sudah. Abah minum dulu dong. Ya. Aman ya. Jangan sampai tidak disuguhi nih Pak Maniro. Oke. Apa lagi kamu yang akan kamu tanyakan? Wah, masih banyak lah ratusan pertanyaanku nih. Sampai subuh Abah nanti talk show-nya. Bah, kalau menurut salah satu sumber itu Subagio Sastrowardoyo salah satu orang yang menemukan nih bakat kepenyairan Abah Zawawi dan kemudian juga mengarahkan ke komunitas yang tepat biar bisa benar-benar menjadi seorang penyair. Itu gimana Bah awal mula pertemuan dengan Subagio Sastrowardoyo? Ya, ada benarnya itu, ada benar. Tapi separuh juga tidak benar. Jadi Subagio itu tahu puisiku. Karena beliau itu jadi pembahas temu penyair 10 kota. Jadi ada 25 penyair se-Indonesia ini yang dikumpulkan di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Katakanlah semacam forum penyair muda itu. Pelaksanaannya pada tahun 1982. Dan Subagio itu menjadi pembicara dan Subagio Sastrowardoyo itu kakeknya Dian Sastro itu jadi pembicara, pembahas dan beliau itu nyanjung puisiku ya.
menjunjung puisiku sedemikian rupa lah. Ya. Jadi seandainya aku pakai kopiah seperti ini, mungkin mau banyak kopiahku waktu itu kan, mungkin tambah besar. Karena membesar kepalanya ya. Wah, bagus Waktu ini ya, berbakat kemudian ini itu kata Pak Subagio ya. kemudian beliau waktu itu kan direktur penerbitan Balai Pustaka. Jadi Oh puisiku ya. diterbitkan oleh beliau. Jadi bukan mengarahkan. Ya. Beliau sama sekali tidak mengarahkan. Atau siapa tahu sebenarnya puisiku saat itu sudah lebih bagus dari puisi beliau. Wah. Mau diarahkan gimana? Boleh, 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 boleh. Keren, keren. Aduh, gitu ya. Dan ini Bah, puisi-puisi Abah itu kan sebagaimana tadi Abah juga sudah cerita bahwa memang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan juga dan spiritualitas ya. Itu gimana Bah? Boleh diceritakan nggak mengenai mengenai ruh yang menjadi esensi dari puisinya Abah? Ya, karena aku Tema-tema itu. ini dibesarkan di desa, ya, di kampung, ya, kuat religiusitasnya. Kalau jadi di sebelah barat rumahku itu ada langgar tempat anak-anak mengaji. Aku mengaji juga di situ. Kemudian anak-anak dari kampung yang jauh dari balik bukit yang ngaji di situ itu nginap. Ya, aku kadang-kadang tidur juga di langgar itu. Jadi ada suasana lah. Kan. Ya belum kenal waktu itu dengan yang namanya copet, ada apa ya. Jadi ya pikiranku ya agak bagus lah. Dan kemudian kampungku itu ya kampung yang mungkin bisa disebut indah lah karena di sebelah timur rumahku ada bukit ya tumbuh pohon-pohon ciwalan, pohon-pohon lontara itu luar biasa ya, langit biru, kemudian awan melintas di atas rumahku itu menjadi perhitungan dan menjadi perhatianku. Dan yang lebih indah lagi kalau bulan purnama itu terbit di bukit sebelah timur itu. Terbit itu rasanya kemudian ada anjing menggonggong di bukit-bukit ya, Wih, mendengar magis musiknya. ya. Kemudian di sebelah selatan rumahku kira-kira 70 meter itu kemudian ada telaga kecil ya, sekarang sudah mati ya, diameternya kira-kira lingkarannya itu sekitar 3-4 meter ya, biar airnya jernih sekali. Di situ aku mandi dan kadang-kadang mandi itu ya cukup lama Oh, jatuh. karena Sebentar. memperhatikan apa, sambil memperhatikan capung-capung berwarna merah, berwarna ungu berseliweran kemudian menyentuhkan kakinya ke air telaga itu. Kemudian itu yang aku perhatikan. Lebih-lebih kalau melihat kupu-kupu berterbangan di ladang dan sekitar rumahku, ada yang kuning, kemudian ada yang ungu. Oh, hatiku merasa sangat indah dan itu mungkin yang akan menjadi benih-benih yang akan menjadi puisi nanti setelah aku mulai menulis itu. Dan itu pengalaman masa kecil. Yang Iya. tidak kalah indahnya, pohon-pohon siwalan itu kan ada pemanjatnya, orang yang menyadap niranya kemudian dimasak menjadi gula. Nah, orang pemanjat pohon siwalan itu biasanya memanjat di sore hari sampai senja hari. Ya. Mereka sambil menyanyi bersiul ya. Dalam jarak 500 meter dari bukit itu ke rumahku, mendengar bunyi siulan itu ya seperti menemukan puisi-puisi tanpa bahasa, misteri-misteri yang seolah-olah hidup yang indah, tak terbendung dan kemudian tak terbahasakan, kecuali dengan musik yang namanya siulan dari mulut para pemanjat pohon siwalan itu. Ternyata mereka bukan hanya penyadap nira dan kemudian pembuat gula siwalan, tapi mereka seniman-seniman ya yang tidak perlu penonton ya,
yang mereka suaranya mereka dinyanyikan sendiri, tapi alam bisa menerima kehadirannya, bisa menerima suaranya sehingga berkumandang di kaki bukit itu, ya, menjadi sesuatu harmoni dan gerakan bunga ilalang, gerakan daun-daun di air di sungai dan sebagainya. Itu kan Wah, semuanya akan menjadi inspirasi. iya, iya, iya. Aku membayangkannya itu indah banget ya. Pantesan Abah nih nggak pernah mau pindah ke kota. Pokoknya tetap tinggal di desa Abah. Karena udah puisi itu sendiri ya alamnya. Daerah sekitar rumah Abah. Ya, kalau aku ya sebenarnya Pak Subagio itu tahun Hmm? 83 itu meminta aku untuk kerja di Jakarta di Balai Pustaka tempat beliau jadi direkturnya. Abah nggak mau. Tapi bukan nggak mau, karena ibuku kan putranya hanya aku seorang. Jadi kalau ibu sakit itu siapa yang akan mengurusi beliau? Kalau dibawa ke Jakarta, beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi nanti ngomongnya kan hanya dengan kami, dengan tetangga nggak bisa ngomong. Ya. Jadi akhirnya kalau ibu sakit di desa, aku di Jakarta, kan akhirnya sepupu yang ngurusi. Tidak elok lah, tidak indah gitu. Jadi aku masih ngurusi ibu. Dan ketika ibu sakit, bapak sakit sampai wafat, itu masih berada di dekatku, ya. Di aku berada mendampingi beliau dan itu nikmat rasanya tanpa perpisahan dengan ayah dan ibu. Itu uh, yang pertama. Kemudian kalau aku pergi ke Jakarta saat itu, kan aku tidak jadi kiai gitu. Memangnya penting jadi kiai itu. Nah, ya tidak juga, ya, daripada aku jadi koruptor kan masih lebih bagus jadi kiai gitu. Ya jauh lah perbandingannya masa kiai dengan koruptor. Tapi berarti pertimbangannya salah satu pertimbangan utamanya karena orang tua ya, bah, karena ibu. Ya, soal koruptor itu soal lain. Kemudian kan, ya, koruptor ini yang terang-terangan kan baru menjaga gitu. Kalau dulu kan masih. Iya. Abah kan sebagai penyair kawakan nih, Mbak, yang sudah terkenal. Halo, wah sinyalnya. Sebentar, kita tunggu ya. Halo, oke, sudah aman ya. Tadi sinyalnya agak pending. Bah, kalau dalam pandangan Abah nih sebagai penyair kawakan sastrawan Indonesia, menurut Abah tuh puisi yang bagus seperti apa sih? Apa? Kedengeran nggak, Bah? Ya, puisi yang bagus Halo. itu kan akan diuji oleh masyarakat. Jadi puisi yang memang punya nilai bagus, nafas yang panjang, biasanya sulit dilupakan. Ya perlu beberapa tahun. Ya kan puisi yang bagus itu tiba-tiba kan dihafal oleh orang. Jadi Abah terkejut. Tahun 86 itu ke Sulawesi, ya aku datang di sebuah sekolah, anak-anak sebagian sudah sudah ada yang hafal puisiku karena pernah ikut lomba Puisi Abah yang deklamasi, mana? lomba Yang ibu? puisi ibu, puisi ibu Oh gitu. iya, itu legend. Ya, ya itu kemudian senang sekali ya anak-anak, ya sampai sekarang. Nah, yang lucu ada orang yang sangat sangat suka sama puisi ibu itu, tapi barusan lah terlambat dia. Dan begitu ketemu aku kecewa banget dia. Dia Kok kecewa? menyangka bahwa Zawawi Imron dia menyangka bahwa yang namanya Zawawi Imron itu adalah seorang dosen muda yang masih berumur 40 tahun. Tahu-tahu aku sudah umur 70. Dia kecewa dia. Dia telat ketemu Abah. Bukan salah Ya, Abah. Ya ampun. Tapi nggak puisi ibu itu apa emang hubungannya, apa hubungannya tuaku dengan puisiku itu kan sebenarnya dia harus iya benar-benar. melepaskan itu. Tidak harus penyair itu selalu muda gitu.
Ya nggak mungkin lah. Justru Mungkin dia puisinya punya itu yang selalu bayangan-bayangan muda, lain ya tentang kan? itu. Ah, Iya. Puisi ibu tuh emang ya, legendaris banget ya, Bah. Itu kenapa? salah satu favoritku juga. Iya, puisi ibu itu kan legendaris banget dan itu juga jadi salah satu puisi Abah favoritku yang berjudul Ibu. Ya, ya, puisi ibu itu sering diundang orang. Bahkan aku pernah diundang ke Belanda itu ke Festival Internasional Internasional di Belanda tahun 2001 itu antara lain yang sudah diterjemahkan oleh orang Belanda ya puisi ibu itu. Oh iya iya. Ya, jadi Sudah teman-teman diterjemahkan ke dalam bilang bahasa Belanda. bahwa ya, Zawawi Imran ke negeri Belanda bersayapkan puisi ibu katanya. Tapi aku sangkal itu, aku tolak itu, nggak benar. Aku ke negeri Belanda bersayapkan takdirnya Allah. Dahsyat. Jadi karena kita kan untuk bidang keilmuan seperti teknik, ekonomi, kemudian sains itu kan punya dampak yang konkret nih Bah terhadap peradaban fisik manusia. Nah, sastra nih di mana Bah, terutama puisi peranannya dalam peradaban kemanusiaan, peradaban manusia. Ya, selagi orang itu membutuhkan santapan rohani, ya, seperti ceramah agama, ya yang namanya seni itu kan santapan rohani yang lain, seperti lagu, musik, ya, kemudian lukisan, dan puisi itu juga menyertai ya, bersama dengan agama untuk memberikan sajian-sajian nutrisi batin bagi manusia untuk lebih menghargai kehidupan, menghargai persaudaraan, menghargai kebersamaan, menghargai dunia ini bahwa perlu dirawat dengan kesantunan. Nah, di situ Prancis. Ya, kalau kemudian orang tidak memerlukannya, ya persoalan lain kan. Tapi bahwa puisi itu tetap dibutuhkan sampai sekarang ini. Buktinya undangan baca puisi itu selalu ada acara Iya. seperti ini kamu adakan kan itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya puisi itu masih kamu butuhkan, orang-orang masih membutuhkan puisi. Bah, Abah kan dikenal sebagai penyair celurit emas nih gara-gara salah satu antologi puisi Abah yang berjudul Celurit Emas. Dan itu bersama antologi puisi Nenek Moyangku Air Mata kan memenangkan penghargaan ya Bah kalau nggak salah dari Pusat Pembinaan dan Ini Pengembangan celurit Bahasa. emas yang baru ini, Apa celurit itu? emas yang baru ini, Oh itu celurit terbitan emas barunya. dua, baru Nah belum seminggu ini itu masih Bah aku manirunya yang dulu. mau yang mau saya tanyakan nih Bah. Sebenarnya celurit emas itu sendiri tuh maknanya apa sih dalam puisi Abah? Ya Celurit sebuah emas itu gagasan apa maknanya dalam puisi Abah? bahwa ya aku sendiri tahun 70-an itu atau awal tahun 80-an itu ya merasa sebel juga dengan celurit, ada operasi celurit yang Oh, dilanjutkan oleh Pak Domo itu ya operasi terhadap kriminalitas sebenarnya. Nah, aku membutuhkan celurit yang lain ya, celurit keadilan, celurit kelembutan, celurit moralitas, celurit persaudaraan, celurit intelektual, celurit keadilan, celurit seni. Maka celurit itu kan tak bisa disebut dengan celurit baja sebagaimana celurit konvensional yang memang sudah ada. Jadi perlu celurit baru yang disebut celurit emas ya. Celurit emas ya celurit keberdayaan, celurit keadilan, celurit masa depan, celurit yang tidak lagi ingin menumpahkan korban, celurit yang tidak lagi menumpahkan darah, tapi celurit yang memberi harkat baru kepada manusia. oh Nah, itu pada makna waktu dari itu, metafor celurit emas ya. ya jadi sebuah cita-cita ya. Bahwa celurit pendidikan, pokoknya celurit yang positif lah, yang tidak lagi digunakan untuk membunuh. Ya. Justru kalau harus berperang, ya berperang melawan ketidakadilan, melawan kebodohan.
dari situ lahirlah celurit emas itu. Ya mungkin orang Jakarta menangkap itu pikiranku itu sehingga puisi ini juga kan pernah mendapat hadiah sastra dari Pusat Pembinaan Iya, Pengembangan Bahasa ya, tahun 90 ya, tahun Bah? 90 ya, Iya. ya bersamaan dengan kapai-kapainya Arifin Sinur. Jadi yang dapat dua orang waktu itu, yang dapat Abah sama itu Arifin Cenur. Arifin Sinur, tapi yang berangkat ke Thailand itu Arifin Sinur ya, untuk dapat Sirait Award itu. Aku baru dapat 21 tahun kemudian ya. Lama banget sebenarnya menunggu Seaward. dan aku sudah tidak mengharap lagi untuk itu. Nah, tapi ternyata masih berangkat juga. Masih dapat kan pada akhirnya Abah lah Pada dapat penghargaan dari Seaward itu. Keren. ya Bah, itu masih ingat nggak Bah buku ini? Aku punya buku Abah yang air terisak oh membelah itu batu. ya, air bisa membelah batu. Ya. Ini terbitan Karena Akar Indonesia. ya, karena itu hati-hati dengan orang yang menangis ya. Hati-hati orang yang menangis. Ketika orang menangis itu air mata itu saja bisa menjadi sebuah senjata untuk Iya, bisa membelah batu untuk ya air menghancurkan mata. dia. Keren. Jadi Bah, di air dalam yang buku ini, terisak itu bisa memecahkan batu. iya, itu kekuatan air mata ya, Bah. Itulah. Memecah batu dan memecah hati yang membatu loh. Bah, ini Bah, menurut Ya, penerbit Akar, kreativitas. halo, loading suaranya ya. Ya, Halo, Bah, menurut penerbit Akar Indonesia, buku ini, manuskrip yang kemudian menjadi antologi puisi ini tuh lama Abah simpan nih, tahun 80-90-an. Dan kemudian baru diterbitkannya justru di tahun 2014. Ini kenapa, Bah? Kenapa nih disimpan terlalu lama? Apakah saking terlalu sebenarnya bagusnya, jangan sampai sebenarnya keluar ke publik? bukan Atau sebenarnya gimana? bukan disimpan. Sebenarnya bukan disimpan, cuma tak sempat diterbitkan karena menerbitkan puisi-puisi yang baik. Puisi bukan banyak sampai ribuan gitu. Sampai sekarang masih banyak yang belum terbit. Barusan terbit bukuku itu di Pustaka Jaya di Bandung. Judulnya Mengekalkan Puisi pada Kopi. Mengekalkan puisi pada kopi. Itu terbitnya kapan, Bah? Mengekalkan puisi pada kopi. Hah? Itu kapan terbitnya? Ya baru 2021 kemarin. Ya. Oh, baru banget ya. Baru banget kan itu. Seger-seger ya tentang bagaimana hidup dan kopi. Hidup kopi dan puisi. Mengekalkan puisi Jadi, pada kopi gitu ya judulnya. ya, bukan mengekalkan kopi pada puisi. Mengekalkan. Halo. Mengekalkan dari kata kekal bukan kepal. Ah, ah. Mengekal, iya, Mengekalkan. aku bilangnya mengekal. Aku bilangnya mengekal. Mengekalkan puisi pada kopi. Oke, itu ya kawan-kawan, buku puisinya Abah Zawawi yang terbaru. Jadi bisa segera dicari di toko-toko buku terdekat. Baru tahun 2021 ya, Bah, kemarin terbitnya. Ya, Dan kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan, monggo ya, silakan tulis di kolom chat box di Instagram ini atau di bagian questions yang ada. Juga tersedia di sebelah kanan bawah. Silakan, kita sedang ngobrol sama Abah Zawawi ini jauh-jauh 25 km mencari tempat live. Ini banyak yang salam loh buat Abah. apa? Banyak yang kirim salam buat Abah nih di chat Instagram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Dan penonton. ya, Ini yang nonton nih dari seantero Nusantara nih, Bah nih. Banyak banget khusus ya, nonton Abah Zawawi Imron. berapa ribu itu jumlahnya? Ada Kira-kira lah. 700.000 penonton yang
sedang menyaksikan live dengan Abah Zawawi. Luar biasa nih, banyak Ya, sekali. Bah, kalau di dunia sastra Indonesia kan kita memang sebenarnya itu tidak pernah kehabisan penyair ya, Bah, karena banyak sekali gitu para pecinta, penikmat ya. dan penulis puisi. Tapi mereka yang konsisten berkarya nih, yang keistiqomahannya itu terbukti lah dan juga bisa menghasilkan karya-karya yang cukup dalam sehingga menjangkau secara universal nih, Bah, para penikmatnya. Itu kan seperti sebuah seleksi alam ya sebenarnya. Gimana menurut Abah melihat fenomena Ya, kayak gini? ya, seleksi alam, seleksi waktu, jangan khawatir. Puisi-puisi yang bagus juga akan terus dibaca orang, akan tetap menggoda terus untuk membacanya kembali, sehingga puisi itu bisa bertahan lama. Ya katakanlah bisa abadi, sama dengan puisi-puisi lama ya, puisi-puisi lama kan ada tetap yang masih. Kayak Khairil Anwar, puisinya Aku kan masih dibaca Iya. orang sekarang. Pahlawan Tak Dikenal, Kerawang Bekasi, atau karya-karya Rendra, Gunawan Muhammad, Sutarji Kalzombari, gitu kan. Orang sulit untuk melupakannya untuk puisi-puisi yang bagus. Ya karena uh, puisi yang bagus itu mewakili suara batin manusia. Iya. Memang mulanya dari suara batin penyairnya, tapi kadang-kadang penyair kan bisa membaca suara orang banyak, ya, sehingga dia bisa mengucapkan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang punya nilai positif yang bisa berharmoni dengan suara orang lain. Dan Nah, kenapa disitulah kamu tidak kualitas minta puisi tidak minta terbukti ya, Bah. contoh-contoh puisi? Kenapa kamu tidak minta contoh-contoh puisi atau aku baca puisi? Itu kan Iya, sebenarnya nanti lebih dong. oke Bah, nanti, daripada Bah. ngomel Jelas aku kayak udah, gini. Bah, itu udah aku siapkan. Terakhir, tenang. Abah harus baca puisi. Lah kan tadi aku udah bilang di briefing. Ya kalau bertempur di Tapi, akhir, kalau kalau bertempur di akhir tidak bagus. Justru di celah-celah omelan itu, omongan tentang puisi, ada puisi lah. Itu sebenarnya sebentar. lebih Sebelum saya mau lebih menahan suspense nih, biar makin tegang nih, ditaruhnya di belakang. Ada pertanyaan dulu nih, Bah, dari kawan-kawan bercerita. ah, Pertanyaannya, ini dari Mas Arif Manba. Assalamualaikum, Abah mau tanya bagaimana Abah menjaga produktivitas menulis. Mungkin ada resepnya? Gimana tuh, Bah, pertanyaannya? ya bukan bukan resep ya kebiasaan lah ya kan sebenarnya apa yang ada di sekitar kita apa yang kita dengar apa yang kita baca itu Uh, kan sebenarnya bisa menjadi bahan untuk dipuisikan Oke. ya jadi sebenarnya daya kreatif itu ya kemampuan menangkap sinyal-sinyal kehidupan dari luar kemudian mengolahnya dalam batin mencarikan kata-kata yang tepat kemudian menjadi puisi ya kemudian itu disebut kreatif ya bolehlah ya karena memang ada kerja di situ memang ada usaha untuk menulis puisi yang tidak pernah ditulisnya kemarin kalau menulis yang kemarin itu kan tidak kreatif namanya jadi karena alam itu sendiri Tuhan itu sendiri kreatif membuat kejadian-kejadian di dunia ini maka secara otomatis penyair yang peka terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di dunia, maka otomatis dia juga terpacu untuk kreatif, untuk mencarikan bahasanya, untuk mencari susunan kata-katanya, dan kemudian susunan kalimat-kalimatnya, dan kemudian mencarikan idiom-idiom yang tepat, sehingga puisi itu benar-benar menemukan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pengucapan penyair. Jadi tools dari penyair tuh sebenarnya ini ya, Bah, kualitas kepekaannya untuk menangkap berbagai realitas, juga pengalaman-pengalaman yang memang dialami dan itu menjadi bahan untuk membuat puisi gitu ya, Bah.
Ya, kan ada seorang penyair Libanon ya. Ya, dia seorang Kristen Libanon namanya Elia Abu Madi. Ya, berapa puluh tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, ya, ya karena dia orang Libanon yang bahasa Arab, ya, dia mengatakan alladzi nafsuhu biwairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan melihat wujud alam semesta sebagai sesuatu yang indah. Jadi Iya, butuhkan iya. hati punya mata hati yang indah dan itu mungkin kamu yang butuhkan. Jadi ketika mata keindahan itu selalu nyalang untuk menangkap, ya, tidak Oh, oke. katarat, Kasih. maka akan mudah, ya, dia melihat segala yang terlihat itu menjadi sesuatu yang indah. Dan ketika ini uh, apa posisi ini yang dia duduki, ya, maka menulis puisi itu menjadi tidak sulit. Jadi walaupun Ya. bukan rutinitas, ya bukan rutinitas karena yang harus dia tuliskan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, dan dicarikan bahasa yang baru. Jadi kepekaan terhadap keindahan itu mata hati keindahan yang lebih nyalang dari mata mata kepala ini. Uh, Menjadi sangat Oh, indah. itu jawaban penting itu. Kepekaan batin itu ya, Bah, yang harus selalu diasah agar Ya, bisa menangkap dan, keindahan-keindahan dari dan semesta tiap ini. dan tiap orang diberi bekal itu oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita memandang wajah ibu kita, ibu kita yang mengasuh kita. Ya, semakin tua ibu kita itu, semakin kita mencintainya. Karena apa? Karena makin terasa lah keriput-keriput dari wajah ibu. Dan senyumnya itu semakin menunjukkan kebijaksanaan. Bahwa semakin menunjukkan apa? Membuat kentara dari apa perbuatannya yang positif yang dicurahkan kepada anak-anaknya sejak dulu, sejak anaknya itu lahir, anak yang sekian juga lahir, dan kemudian itu menimbulkan uh, bukan hanya sensasi, ya, ya katakanlah sensasi pada batin anaknya yang kemudian lahirlah menjadi puisi. Oke, Bah, ini ada pertanyaan lain. Gimana dari Mbak Ayu Lestari, gimana sih menciptakan ciri khas ketika membuat puisi itu? Ciri khas pribadi. Bahwa puisi ini kalau Ya dibaca orang pasti kalau tahu, oh, puisinya Zawawi Imron. Gimana tuh, Bah, bikin Ya, ciri khas itu seperti itu? caranya jangan terlalu banyak membaca puisi orang lain supaya tidak terlalu. Jadi aku diuntungkan karena besar di desa ya dulu sampai umur 80 itu jarang ya paling punya buku puisi itu ya tak sampai tak lebih dari 10. Jadi buku puisiku terbit itu sebagai ya paling ada 9 atau 7 buku puisi yang ku miliki. Dan ketika membaca puisi orang lain, ya mengagumi. Tapi ada niatan aku tidak boleh meniru ini. Ketika aku menjadi meniru ini, aku menjadi ekor dari mereka. Dan aku tidak akan tampil. Justru Ya. mereka yang tampil dalam puisiku. Itu perjuangan eksistensi. Nah, sekarang Abah mau baca puisi Abah yang mana nih? Oh ya terserah, mau kamu minta yang mana, Aku yang maunya apa ibu. temanya. Jelas aku paling suka yang ibu. Oke, aku bacakan ibu ya. Siap. Dan ini ketika aku Dan membacakan, ya, mm-mm. membacakan, kita boleh membacakan, membayangkan wajah ibu kita masing-masing. Ya. Oke, Apa siap. ada larangan membayangkan wajah ibu itu? Apa ada larangan? Nggak ada, Bah. Tidak ada. Ya kalau tidak ada, aku minta adik-adik atau para pemirsa membayangkan wajah ibunya. Ternyata wajah ibu kita itu wajah tercantik di dunia. Betul.
sangat Nah, cantik. kalau kembali kepada ucapan Libanon tadi, barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta sebagai sesuatu yang indah. Bagi orang yang hatinya indah, menghargai apa jasa-jasa ibu kepada kita yang memberi makan kita, ya, ibulah perempuan tercantik di dunia. Aku bacakan, Oke, yuk, ya bayangkan kawan-kawan bercerita, ibu. kita akan mendengarkan Abah Zawawi membaca puisi ibu. Jadi, ayo kita bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Ibu, Silakan Abah. ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air, air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah buah pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut, semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu, ibu, yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anak. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan, sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang yang lalat. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Dahsyat. Aduh, aku sampai berkaca-kaca nih, Mbak, dengerin puisinya. Bagus sekali. Terima kasih, Abah, dan kawan-kawan juga sangat menikmati pasti puisi ibu dari Oke. Abah Zawawi. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bah, dari Mas Ilyas Mahpu. Gak apa-apa ya, Bah? Dari mana itu? Dari Dari kota apa dia? Mas... Um, Assalamualaikum, Abah. Saya Ilyas, alumni MA Miftahul Ulum. Puisi cinta yang dialamatkan kepada wanita rasanya tajam dan mudah diterima. Tapi mengapa puisi kritik yang dialamatkan ke pemerintah selalu ini terpotong, Mas Ilyas? Maksudnya mungkin selalu tidak bisa menghasilkan apa ya, puisi kritik kepada pemerintah itu selalu tumpul gitu, Bah. Gitu ya, Mas Ilyas? Gimana menurut Abah? Ya, kebetulan aku kan bukan penulis puisi kritik karena aku tidak punya ilmu politik yang dalam. Jadi kalau kita berhasil mengkritik ya menasehati saja kan. Kalau menasehati ternyata tidak semua pemerintah kan jelek kan. Tidak semua pejabat itu jelek. Masih banyak pejabat yang baik. Itu
jawabannya Mas Halo. Ilyas. Ya, jadi ketika orang macam aku tidak punya pengalaman politik yang bagus karena hidup di desa, ya akhirnya yang dibikin ya puisi yang bisa mengajak orang untuk kembali kepada hati nurani. Iya. Dan Jadi Abah, aku kan tidak bisa berbuat seperti orang Jakarta kan, tidak mampu gitu, karena memang ilmuku kan terbatas. Jadi ini saja yang aku lakukan, bagaimana orang supaya mencintai ibunya, mencintai orang miskin, ya, kan ada puisiku yang mengajak orang menghargai petani juga sebagai pahlawan. Jadi ketika kita ditanya siapa yang memakmurkan bangsa dan negara ini, yang kita kenyang itu karena kerja siapa? Jadi petani kan. Jadi ketika kita habis makan, sebenarnya ada doa untuk petani. Jadi kalau aku lewat di desa-desa itu, di tepi-tepi sawah ada kuburan para petani yang berasnya pernah aku makan, dan aku berdoa membaca Fatihah untuk mereka walaupun dari atas mobil, rasanya aku ziarah Taman Pahlawan. Itu ku aja, dan ada orang-orang yang mau, ya, setiap lewat di kuburan para nelayan di tepi, ya, di tepi laut itu ada kuburan nelayan, kita berdoa nelayan yang pernah kita makan ikannya atau dimakan oleh rakyat Indonesia, kita doakan. Dan orang mau mendoakannya dan mengakui nelayan sebagai pahlawan. Apakah puisi ini tidak berhasil? Jadi itu. Kalau urusan mengkritik, aku ini tidak ahli ya, karena aku nggak beres juga. Bagaimana aku yang tidak pernah memperbaiki negara, ya tidak pernah ngurus kampung saja tidak pernah, karena jadi kepala desa tidak pernah, masa bisa ngeritik gitu ya. Jadi kalau mau ngeritik, dia dirinya harus bagus duluan dah. Gitu. Karena itu tidak ada kritik-kritik, ya paling-paling mengajak orang untuk tidak korupsi. Misalnya begini, ingin dengar kamu puisiku tentang korupsi? Dengar ya. gimana, Bah? Oke, kita dengarkan. Yo, buah delima, buah kopior, karung goni, pembungkus nangka, syarat utama jadi koruptor, harus berani masuk neraka. Naik motor Keren. beli. Kamu dengar dulu, jangan berkomentar Iya. ketika aku nyanyi, nanti aku Oke, berhenti. oke, oke. Maaf. Iya, iya, aku dengarkan. Siap. Ayo lanjut, Bah. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi, syarat koruptor yang nomor 2 bisa tersenyum di televisi. Aduh, satir. Abah punya Uang ini nggak? uang uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman karena korupsi rakyat miskin, koruptor kaya 7 turunan, menanam kopior bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun agar koruptor dianggap saleh. Nah, naik haji setiap tahun. Burung pungguk dari Cianjur ngejar gelati menuju Bogor. Sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Belajar agama Pondok Ciganjur untuk mendapat kedalaman rasa. Kalau ditanya kepada Gus Dur, koruptor itu pengkhianat bangsa. Aku nggak tahu ini kritik atau enggak bahwa koruptor itu pengkhianat bangsa.
itu kritik banget, Bah. Itu satir loh, Abah. Puisinya. Oke, Abah, ada pesan-pesan terakhir nggak untuk kawan-kawan bercerita yang sedang menonton live dengan Abah ini? Ya, tidak ada. Ya, jadi yang kalau mau disebut nasihat, apa yang omongkan dari awal sampai akhir ya. Kalau mereka mau menganggap itu nasihat, ya nasihat. Ya. Jadi nanti nasihat jadinya formal. Anda harus begini, harus begitu kok. Kok nasihat pakai harus-harus. Tidak ada harus lah. Ya, tapi saya ingin menanamkan pada hati kalian itu ada satu cahaya dalam hati, yaitu cahaya kebenaran. Maka ikutilah jalan lurus, jalan kebenaran itu. Dan orang Bugis ya punya sastra yang sangat bagus ya. Orang Bugis itu punya kitab, judulnya Budi Istiqorah. Salah satu puisinya bunyinya begini. Akininna wapatu juko, memadeceng kalawin ngati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Hati yang bersih dan diselimuti, dengar dulu, hati yang bersih yang diselimuti oleh kemuliaan, ya, itu tidak ada niat seujung rambut pun untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau saya berbicara jelek menurut budaya Bugis, kalau saya misuh-misuh Anda, kalau saya mencaci maki Anda, itu sudah pernyataan bahwa sebenarnya hatiku tidak bersih. Jadi orang yang hatinya bersih menurut budaya Bugis, dan saya ikut ini, ya, saya ikut ini, walaupun saya bukan orang Bugis, saya murid dari orang Bugis, bahwa hati yang bersih itu seujung rambut pun tidak punya kebencian kepada orang lain dan tidak ingin merugikan orang lain. Nikmatnya hidup begini. Terima kasih Abah untuk pesannya yang sangat kuat dan dalam ini, yang sangat murni. Saya yakin kawan-kawan sangat mengambil inspirasi untuk spiritualitas mereka, untuk kepekaan mereka dalam menghayati hidup, dan juga untuk menulis puisi-puisi yang memang lebih jujur terhadap batiniahnya. Terima kasih banyak Abah Zawawi untuk bincang-bincang dengan saya di Bercerita talk show ke-86 pada malam hari ini. Dan saya juga terima kasih sekali kepada kawan-kawan bercerita yang sudah menyimak talk show Bercerita dari awal hingga akhir, dan segenap tim beritabaru.co yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik, karena Abah sudah 25 km dari rumah ke kota mencari tempat live. Mohon maaf Abah. Ya, semoga itu membuat aku makin mencintai bangsa dan tanah air. Amin. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Tahu kamu? Apa, Bah? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Jangan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya, harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kepatuhan, kerukunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Dahsyat, 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 dahsyat.
Oke, kawan-kawan bercerita, tayangan ini akan kita putar kembali di YouTube beritabaru.co. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar semua konten-konten dari bercerita ini dapat menambah wawasan dan juga inspirasi kepada halayak yang lebih luas. Terima kasih Abah Zawawi Imron. Terima kasih sekali. Semoga senantiasa sehat, semangat ya, Bah. Dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya bagi terselenggara live ini. Abang sudah jauh-jauh. Sampai ketemu lagi di acara talk show bercerita Selasa depan. Saya Sarah Monika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Abah.